Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Indriani. Saya dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konflik yang ada di dunia, salah satunya yaitu konflik yang ada di Eropa. Mari simak videonya berikut ini. Halo teman-teman, saya Tia Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik yang ada di Eropa. Yang pertama, konflik Bosnia dan Herzegovina yang dilatar belakangi. Pertama, Bosnia merupakan bekas wilayah dari Yugoslavia yang didiami oleh 3 kelompok etnik utama, yaitu Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Pada Maret tahun 1992, Bosnia menyatakan kemerdekaan melalui referendum. Pada April tahun 1992, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Bosnia, namun ditentang Serbia dan pemerintahan Yugoslavia. Slobodan Milošević atau etnik Serbia ingin menyatukan kembali wilayah Yugoslavia menjadi Serbia Raya. Terjadi perang antar etnik Bosnia dan Serbia. Serbia unggul dan menduduki beberapa wilayah. Di sana terjadi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga Bosnia. Upaya penyelesaian konflik. Pada Mei tahun 1992, PBB menjatuhkan sanksi dan embargo internasional terhadap Yugoslavia. PBB juga membentuk UNPROFOR. Pada April tahun 1993, NATO menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. PBB mengumumkan pendirian zona aman PBB. Sanksi embargo terhadap Yugoslavia mengakibatkan krisis ekonomi. Serbia melakukan penyerangan terhadap zona aman PBB. Penyerangan tersebut membuat PBB dan NATO geram. Pada Agustus tahun 1995, pasukan PBB melakukan operasi militer. Slobodan selaku pemimpin pasukan etnik Serbia menyatakan menyerah. Pada tanggal 14 Desember 1995, Serbia dan Bosnia sepakat berdamai dan menandatangani perjanjian Dayton. Yang kedua yaitu konflik Nagorno dan Karabakh yang dilatar belakangi. Pertama, Uni Soviet menjadikan Armenia dan Azerbaijan sebagai negara federasi. Tahun 1985, Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika. Dari kebijakan tersebut, Armenia dan Azerbaijan memerdekakan diri. Armenia dan Azerbaijan memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Dalam konflik ini terdapat 2 fase, di mana fase pertama berawal dari tahun 1998 sampai 1991 yang ditandai dengan konflik tertutup antara etnis Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh. Konflik ini cenderung masih berupa kontak senjata yang intensitas dan ruang lingkupnya masih terbatas. Dan pada fase 2 terjadi antara tahun 1992 sampai 1994. Konflik bermula ketika Uni Soviet runtuh. Armenia dan Azerbaijan menjadi negara berdaulat. Dampak dari merdekanya 2 negara tersebut adalah saling klaim atas hak wilayah Nagorno-Karabakh. Masing-masing pihak mulai menerjunkan pasukan militer dan persenjataan beratnya. Tahun 1994, konflik dimenangkan Armenia, namun persengketaan tetap berlanjut hingga sekarang. Yang ketiga yaitu konflik Ukraina. Ukraina terbagi dalam 2 kelompok etnis utama, yaitu etnis Ukraina dan Rusia. Presiden Viktor, etnis Rusia, membuat kebijakan yang menguntungkan Rusia. Rakyat Ukraina menuntut agar pemerintah Ukraina bergabung dengan Uni Eropa. Namun, Presiden Viktor membatalkan kesepakatan dagang Uni Eropa dengan alasan mendapatkan tekanan dari Rusia. Pembatalan tersebut membuat rakyat melakukan demonstran. Parlemen Ukraina mengabulkan tuntutan para demonstran dan melengsarkan Presiden Viktor. Pelengseran tersebut membuat Rusia terancam. Sebagai wujud protes, milisi pro-Rusia menyandra gedung dan menggelar referendum sepihak. Selain itu juga mendeklarasikan Republik Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Ukraina menyerukan ancaman namun tidak diindahkan. Pemerintah Ukraina mengirimkan pasukan untuk menundukkan milisi pro-Rusia atau Perang Donbas. Dan dampak dari Perang Donbas diantaranya adalah yang pertama, korban tewas mencapai 3.500 jiwa. Yang kedua, lebih dari 1 juta penduduk Ukraina Timur mengungsi. Hubungan antara Rusia dan negara barat pro-Ukraina menegang dan berakibat saling menjatuhkan sanksi ekonomi. Mungkin
Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.